Haleluya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kesempatan kepada kami untuk kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan suara Allah lewat firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Tuhan menolong kami masing-masing. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Matius 25 ayat 40. Injil Matius 25 ayat 40. Firman Tuhan saya bacakan kepada kita sekalian. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Firman Tuhan, saya beri judul, Siapakah saudaraku? Siapakah saudaraku? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki bulan Agustus dan bulan September, khotbah-khotbah di gereja Bala Keselamatan akan membahas mengenai persembahan. Secara khusus persembahan seminggu sangkal diri atau PSSD. Dalam minggu pertama di bulan Agustus ini, kita akan membahas tema Siapakah saudaraku? Ketika kita membaca ayat demi ayat dari pembacaan di dalam Injil Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46, untuk kita dapat memahami, untuk kita dapat mengerti, tentu kita perlu membaca pasal-pasal sebelumnya. Oleh karena itu, untuk lebih mengerti hal ini, kita perlu melihat ayat 40 yang telah kita baca dan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Pertanyaan bagi kita, siapakah yang dimaksud dengan saudaraku? Maka ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama, siapakah saudaraku? Ini ditujukan kepada murid Yesus yang pertama. Dengan kata lain, saat Tuhan Yesus berkata, saudaraku, sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengidentikan dirinya dengan para murid. Mengapa demikian, saudara? Karena mengidentikan ini ada hubungannya dengan tugas memberitakan Injil dalam melaksanakan misi pekabaran Injil. Murid-murid menyandang status sebagai wakil Kristus selaku
utusan dan duta Injilnya. Maka kehadiran murid-murid Tuhan Yesus adalah suatu kehadiran yang disertai dengan berita Injil yang menyelamatkan. Roma 10 ayat 15 berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Juga ayat 40 sangat jelas dikatakan tadi, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yang kedua, siapakah saudaraku? Ini ditujukan kepada para opsir, sersan, dan hamba-hamba Tuhan. Nah, pertanyaan, apa tugas kita ketika kita dipanggil Tuhan dan menyandang gelar pelayan Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita disuruh untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Tugas yang begitu istimewa diberikan kepada kita untuk kita memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Ini tugas panggilan kita bersama dan yang tidak boleh diabaikan. Tugas kita bersama. Kita memahami bahwa Tuhan kita memang tidak lagi menjadi sosok yang hadir secara jasmania seperti saat berinkarnasi 2000 tahun yang lalu. Namun Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang absen, sebab kehadirannya terwakili melalui kehadiran para hamba-hambanya. Dan ini ditugaskan sendiri oleh Kristus ketika ia berkata, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Itu di dalam Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Kehadiran hamba-hamba Tuhan dalam memberitakan firman-Nya pasti mengalami penderitaan, bahkan penghinaan yang tidak sedikit. Yang ketiga, saudara, siapakah saudaraku? Ini ditujukan kepada saudara-saudara yang miskin dan terabaikan. Tentu kita masih ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ia melihat orang banyak di dalam Matius 9 ayat 36 berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dari ayat ini, kita pun dapat memahami secara benar arti dari tindakan belas kasihnya Yesus kepada saudaraku yang paling hina. Dengan cara memberi makanan, dengan cara memberi minum, dengan cara memberikan tumpangan, dengan cara memberikan pakaian, melawat ketika sakit, dan mengunjungi di dalam penjara. Itu juga terdapat di dalam Matius 25 ayat 35 sampai ayat 36. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan ini adalah bukti kasih
dan kepedulian dari orang-orang yang sudah menerima berita Injil. Kesimpulannya, jika orang berdosa sudah menerima keselamatan melalui iman lewat pemberitaan Injil yang disampaikan murid-murid Yesus dan hamba-hamba Tuhan, maka sudah sepantasnya rasa syukur atas keselamatan tersebut diwujud nyatakan melalui tindakan kasih yang peduli terhadap saudaraku yang paling hina. Saya percaya sebagai pengikut Kristus yang sejati, pastilah memiliki kerinduan jiwa yang kuat untuk berusaha secara maksimal melakukan hal-hal yang terbaik dalam menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan cara menunjukkan perhatian kepada saudara-saudara seiman lewat persembahan seminggu sangkal diri kepada saudaraku yang paling hina. Maka pada saat kita melakukannya, kita percaya Tuhan sendirilah yang akan mengembalikan berkat-Nya kepada setiap umat-umat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih bagian firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami, mengingatkan kepada kami untuk kami selalu belajar memberi apa yang menjadi milik kami, dan kami mau mempersembahkan untuk membantu saudara-saudara kami. Karena pada saat kami melakukan, yaitu memberi untuk membantu saudara-saudara kami yang paling hina, maka kami telah melakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan mengembalikan berkat kepada setiap umat-umat Tuhan. Persiapkan hati kami untuk di minggu-minggu ini kami akan menyisihkan sebahagian apa yang menjadi milik kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korops Jember. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, lanjut usia. Kiranya Tuhan pelihara mereka masing-masing. Lawat mereka pribadi secara pribadi. Kuatkan mereka dalam menjalani hari-hari ini. Pelihara dan lindungi mereka. Kiranya kekuatan dan kesehatan Tuhan terus tambah-tambahkan kepada mereka. Kami terus berdoa untuk kota Jember di mana kami tinggal. Kami percaya Allah ada di kota Jember, melawat kota Jember ini. Sehingga Tuhan, kami umat-umat-Mu boleh kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah yang ada di gereja Bala Keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan atas kehidupan ini. Dan biarlah hidup kami selanjutnya selalu ada di dalam naungan kasih Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus akan terus menyertai jemaat-jemaat sekalian. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing.
masing-masing.